malam. Selamat malam. Oh, Pak Bapak Ibu Leo. yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Selamat malam. Shalom. Shalom. Saya mohon maaf memutus pembicaraan dan diskusi kita sekalian. Terakhir, Ya, terima silakan, kasih Pak. Pak Teras Narang sudah bergabung di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, waktu kita sudah menunjukkan pukul 07 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 06 bagian barat. Kita akan mulai ibadah penguatan di masa pandemi COVID-19 Senin 6 September tahun 2021. Sebelum ibadah ini dimulai, saya bersama Pendeta Alexander akan mulai dalam ibadah ini, dan sebelumnya kita mendengarkan pengantar dari Bapak Roni Carlos selaku Ketua Majelis Sinode GKE. Disilakan kepada Pak Roni Carlos untuk pengantar ibadah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Om Chandra atas kesempatannya. Shalom. Shalom. Selamat sore dan selamat malam bagi wilayah yang pada saat ini sudah memasuki malam. Selamat malam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena berkat kasih karunia-Nya hingga sampai saat hari ini, sampai menjelang malam ini, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, ucapkan terima kasih kepada NPH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengantar di awal ibadah penguatan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang tentunya kita laksanakan secara online dan live streaming. Dan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang bergabung saat ini, kami ucapkan selamat bergabung, dan harapan dari awal ini hingga sampai selesai nanti kita semua bisa bersama-sama tetap dalam link online ini. Bapak Ibu, sesuai dengan tema ibadah kita pada malam hari ini, dan tentunya jadi isu yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, bahwa lebih kurang 1,5 tahun ini Bapak Ibu, sejak tentunya Maret 2020 pada saat itu Presiden Jokowi menyatakan bahwa virus COVID ini sudah memasuki, bahkan ada masyarakat yang terpapar. Nah tentunya Bapak Ibu juga tidak kalah sampai ke daerah-daerah. Virus ini menyebar, bahkan masyarakat kita pun, jemaat kita pun juga terpapar. Ada yang sakit, sembuh, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin pada pengantar ini tidak banyak yang saya sampaikan, tetapi saya ada sedikit cerita Bapak Ibu. Dalam keadaan yang tidak stabil ini, boleh saya katakan demikian, kami keluarga pun, dan tanpa terkecuali saya, beberapa waktu yang lalu juga sebagai penyintas COVID, Bapak Ibu. Setelah selesai sinode beberapa hari, saya merasakan tubuh yang kurang nyaman. Saya pikir pada saat itu karena capek mengikuti sinode beberapa hari, bahkan pada hari terakhir itu kami dari pagi ketemu pagi, dari tanggal 8 pagi ketemu 9 pagi. Nah, di penghujung tanggal 9 pagi itulah saya merasakan kurang nyaman tubuh saya, Bapak Ibu. Saya istirahat kembali ke rumah, sedikit cerita di sini, mudah-mudahan ini nantinya bisa menguatkan kita, terutama yang pada saat ini sedang terpapar COVID-19. Nah, jadi tanggal 13 saya dinyatakan positif COVID. Ya, saya periksa di puskesmas di salah satu di daerah di Kuala Turun. Kemudian saya ke Palangkaraya untuk memastikan karena di Kuala Turun tidak ada PCR. Saya paskan PCR di salah satu rumah sakit Palangkaraya dan ternyata saya dinyatakan memang positif terkena COVID. Saya isolasi di rumah, kemudian saya isolasi ke salah satu karena tidak nyaman atau tidak enak dengan keluarga, walaupun rumah ada kamar yang berjauhan gitu ya. Saya akhirnya mencoba untuk mencari informasi di mana tempat isolasi. Sekian waktu kurang lebih saya isolasi mendapatkan di hotel juga Bapak Ibu, salah satu hotel di Palangkaraya, karena memang mereka membuka untuk isolasi mandiri di sana.
4 hari, tapi karena saya merasa kurang nyaman, tidak ada obat yang diberikan oleh dokter, hanya vitamin, karena mereka menyatakan tidak boleh memberikan sembarang obat, tetapi kalau itu di bawah pengawasan mereka secara langsung, baru bisa diberikan obat antivirus. Nah, sekitar 4 hari saya isolasi di rumah sakit, saya mencoba datang kembali untuk ke IGD, Bapak Ibu. Ya. Maksudnya sebelum ke rumah sakit, saya di salah satu hotel, kemudian sekitar 4 hari saya mendatangi IGD, dan saya nyatakan bahwa saya tidak mendapatkan penanganan khusus. Walaupun saya merasa pada saat itu tidak ada hal yang mengkhawatirkan gitu Bapak Ibu. Cuman hanya kecemasan saya saja pada saat itu. Akhirnya saya dirujuk ke salah satu hotel yang memang di bawah pengawasan rumah sakit dan diberikanlah obat-obatan di sana. Puji Tuhan, sekitar 1 minggu setelah saya melaksanakan isolasi tersebut, saya coba di swab kembali, ya, di PCR, dan puji Tuhan menyatakan negatif. Nah, saya mencoba berbagi di sini Bapak Ibu, bagi yang pada saat ini sakit terpapar COVID. Puji Tuhan kalau pada saat ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan tidak sampai terpapar virus COVID ini ya. Ini saya mungkin memberikan pengalaman saya, ada beberapa hal kata kunci atau bukan nasihat ya, tapi sesuai dengan pengalaman kita. Kuncinya tetap tenang Bapak Ibu. Anggap saja penyakit ini seperti kita flu, batuk, demam biasa. Kita aktivitas seperti biasa saja, walaupun terisolasi. Kalau harapan saya, kalau kita tidak memiliki gejala yang parah gitu ya, lebih baik kita isolasi di rumah Bapak Ibu kalau itu memungkinkan. Karena kita masih bisa beraktivitas walaupun ringan gitu. Kita bisa melihat situasi-situasi di sekitar rumah kita, walaupun tidak jauh ya tidak boleh jauh. Berbeda dengan mungkin pemahaman saya dengan cerita orang-orang yang isolasinya di rumah sakit, hanya melihat ruangan tertentu Bapak Ibu, hanya mungkin sekali-sekali saja mereka boleh keluar mungkin pada saat olahraga pagi. Jadi harapan saya kalau Bapak Ibu mungkin saat ini isolasi mandiri di rumah, bawa tenang lah, jangan sampai panik, karena panik ini bisa memicu pernapasan Bapak Ibu. Karena saya pernah satu kali itu agak panik pada saat saya isolasi di mandiri gitu ya di rumah, itu napas kayak tersengal-sengal. Jadi begitu saya coba atur napas, berpikir baik, ya, berpikir yang positif. Karena kadang-kadang kalau kita juga membuka YouTube gitu ya, atau membuka informasi-informasi di Google, ini kadang-kadang ada yang bisa membuat kita khawatir Bapak Ibu. Jadi harapan saya kalau kita tidak siap melihat berita-berita atau cerita-cerita atau argumen, saran, pendapat, lebih baik kita tidak usah banyak membaca berita-berita itu Bapak Ibu. Lebih baik kita mungkin membaca Alkitab ya, memuji memuliakan nama Tuhan melalui kidung-kidung pujian. Ini yang saya coba lakukan Bapak Ibu untuk menenteramkan hati saya supaya kita tidak berpikiran sana kemari atau membaca yang saya sampaikan tadi Google, membaca di YouTube yang kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin hanya cerita yang 1 meter dilebih-lebihkan, bisa berpuluh-puluh meter bahkan 100 meter ceritanya dikembang-kembangkan gitu Bapak Ibu. Jadi ini sebagai salah satu penyintas COVID, mungkin juga Bapak Ibu sekalian yang ada juga di sini, mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi saya di sini mungkin lebih, dalam pengantar ini lebih memberikan share gitu ya. Sharing pengalaman saya pribadi mengenai hal tema kita, yaitu mengenai penguatan ya, di masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bagi yang tidak terpapar ya, mungkin seperti disampaikan oleh teman-teman beberapa waktu yang lalu, saya kembali mengingatkan, ya kita tetap pada protokol kesehatan, prokes, apakah itu 3M, 4M, 5M gitu ya, silahkan. Kemudian ditambah lagi dengan aturan-aturan yang diberikan atau yang telah dianjurkan oleh pemerintah, itu diikuti ya Bapak Ibu, apakah itu PKM level 1, bahkan sampai sekarang ini level 4. Bahkan informasinya ada beberapa di daerah yang PPKM ini masih diperpanjang. Dan mudah-mudahan kita wilayah Kalimantan, khususnya saya berharap mungkin PPKM ini sudah tidak dilaksanakan lagi, dan mudah-mudahan yang terpapar virus COVID ini semakin berkurang, dan bahkan yang sembuhnya juga semakin bertambah Bapak Ibu.
Bapak Ibu saudara sekalian, juga tadi disampaikan di awal tadi kita bincang-bincang, mungkin ada yang sakit ya, sakit di luar dari COVID ini juga, bahkan mungkin ada yang dirawat di beberapa rumah sakit, ataupun mungkin juga yang saat ini dirawat di rumah sakit. Mungkin nanti di dalam ibadah kita, kami bermohon kepada yang melayani kita pendeta pada sore menjelang malam hari ini, dan juga kepada Bapak Pendeta Tom Chandra sebagai liturgus, mungkin bisa membawakan kita nanti di dalam doa untuk kita semua. Dan demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan pada pengantar awal ini, tidak banyak saya sampaikan, hanya mungkin sedikit cerita pengalaman kami sebagai penyintas COVID, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk semangat bagi Bapak Ibu yang terpapar bisa menjadi sembuh, sehat dan kuat. Dan bagi yang sampai saat ini tidak pernah terpapar, saya tidak akan pernah terpapar Bapak Ibu, karena ini seperti saya sampaikan memang mirip-mirip seperti flu batuk demam biasa, tapi apabila kita itu tidak konsen atau tidak kalau kita tidak santai gitu ya, ini akan bisa memperparah Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan kita semua jemaat PKE selalu sehat, kuat, dan selalu disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang Tuhan kita sungguh ajaib dan luar biasa. Saya bersyukur sampai saat ini masih diberikan nafas kehidupan, dan kita semua yang hadir pun saat ini diberi kesehatan dan nafas kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa berbuat lebih baik bagi kepujian dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu, Shalom yang bisa saya sampaikan. Kita mengikuti ibadah kita dari sekarang sampai selesai. Kami kembalikan ke liturgus kita, Bapak Pendeta Tom Chandra MT. Silakan. Baik, terima kasih Pak Roni Carlos atas pengantarnya dan juga sharing pribadinya bagaimana kalau Bapak Ibu sedang atau ketika menghadapi virus corona ini, yang pertama jangan stres, karena akan memicu pernapasan kita yang semakin sulit untuk kita lakukan begitu. Dan terima kasih Pak Roni untuk mengingatkan kita sekalian supaya tetap menjaga kesehatan dan kita bawa dalam doa dan juga mendukung program pemerintah untuk berupaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon dengan sangat untuk mikrofonnya disenyapkan atau dinonaktifkan sepanjang ibadah ini. Dan sebelum kita menerima votum dan salam, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya, kita nyanyikan 2 kali. Nama Tuhan tidak boleh disebut dengan sembarangan. Nama Tuhan layak dimuliakan dalam hidup kita. Ini dan selamanya. Mulia, mulia bagi Yesus, kemuliaan-Mu kekuasaannya berkat bagi
Mulia namanya, Maha tinggi, Maha besar. Mulia namanya dalam hidup kita. Mulia kekuasaannya beri berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah dirikanlah Rajamu Yesus, Dialah melamanya Raja mereka. Sang penebus Maha tinggi, Maha besar. Sang penebus Maha tinggi, Maha besar. Ibadah ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Kita masuk rumahnya. Sebuah pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Mari sambil bersuka cita boleh bertepuk tangan. Hal yang indah kita diberi kesempatan untuk menghadap Tuhan dan berada di rumahnya. Kita bersumpahnya berkumpul kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lupakanlah diri kita dan kita akan setia Tuhan dalam ibadah ini. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah menyembah
saudara, kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita, hari demi hari, seumur hidup kita. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Tak ada memuliakan Tuhan dan selalu menyembah Dia. Amin. Mari kita menaikkan doa pembuka kita. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau pencipta dan pemilik hidup kami. Dan kepadamulah saat ini kami datang. Meski kami berbeda tempat dan jarak, tapi di frekuensi ini Tuhan menyatukan kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan sendiri berbicara melewati akal, budi, dan pengertian kami dalam ibadah ini. Sehingga seluruh hidup kami digerakkan oleh Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan melayakkan kami untuk duduk serta dalam persekutuan ini. Tuhan memulihkan keadaan kami dan melayakkan kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Digerakkan, dikerjakan untuk mencapai kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita datang kepada Yesus, sumber dari air kehidupan. Bagi yang haus, datanglah kepada Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh karena kita akan sebentar lagi mendengar firman Tuhan. Aku datang dan Tuhan dapat merasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Berikanlah berjarak dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Bapak Ibu, kita hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sebab segala yang ada, yang kita lihat, kita dengar, itu hasil dari perkataan Tuhan, maka terjadi. Karena itu kita bersyukur diberi kesempatan dalam ibadah ini. Ku datang dan ku bersyukur hadapan, ku rasakan indah hadirat. Telah aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang
tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencana dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ibrani 11. Sandra Binti. Merenungkan firman Tuhan didasarkan dari Ibrani sampai 12 ayat yang kedua. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Amin. Nats yang akan menjadi dasar renungan kita terdapat dalam satu perikop dengan judul Saksi-saksi Iman yang begini bunyinya. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil
menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka membara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jemaat yang terkasih, yang tergabung dalam ruang Zoom ini, salam damai. Dalam hidup ini biasanya kita merancangkan tujuan hidup kita. Bisa untuk tujuan dengan jangka panjang atau jangka pendek dalam hal karir, rumah tangga, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Rancangan itu tentu dipersiapkan dengan baik dan harapan berjalan juga dengan baik dan terwujud sebagaimana yang kita inginkan. Dan apakah semuanya itu berjalan dan terwujud seperti yang kita harapkan? Tidak selalu. Dalam nats yang kita baca mengenai saksi-saksi iman, ada banyak yang kalau dari ayat 1 nanti kita baca, ada beberapa orang yang dicontohkan. Yang dicontohkan sebagai seorang yang beriman. Kita sebut saja salah satunya misalnya Musa. Musa memiliki kehidupan yang sangat mapan di istana. Dan kemudian Musa juga rela meninggalkan istana untuk hidup bergabung dengan bangsanya dan memimpin mereka keluar dari perbudakan. Dalam ayat yang 30-31 bisa kita dengar tadi bagaimana gambaran orang-orang yang mengalami penyiksaan dengan berbagai bentuk yang agak tragis juga. Yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang Kristen di zaman-zaman awal yang mengalami penganiayaan. Apakah itu yang diimpikan dalam hidup mereka sebelum mereka menjadi pengikut Kristus? Mungkin bukan itu yang dirancangkan mereka bagi hidupnya. Memang siapa ya yang mau merancangkan hidup yang tidak aman, tidak beres, yang kacau seperti itu? Semua orang mau hidup baik-baik. Nah, akan tetapi tidak bisa dihindari hidup mereka yang mereka jalani. Dan sekarang hanya ada pilihan bagaimana mereka menjalani situasi itu. Nah, dalam situasi seperti inilah penulis Ibrani memberikan contoh bahwa mereka
hidup dengan iman. Ayat 1 dia mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana bisa kita mengimani sesuatu yang tidak kita lihat, misalnya mempercayainya. Tetapi itulah iman. Iman adalah mempercayakan hidup pada yang Allah janjikan. Menaruh harapan pada Allah, dan itu yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani hidup mereka pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hidup kita berjalan dengan sesuai dengan rencana yang telah kita atur, ya kita hidup dalam suasana yang nyaman. 1-2 tahun sebelum ini rasanya hidup kita normal-normal saja. Sampai ketika pandemi ini datang. Yang tentunya banyak merubah dalam hidup kita. Kita berada dalam situasi yang tidak lagi nyaman seperti sebelumnya, ya, dengan contoh sederhana saja. Kalau dulu ya kita bebas bepergian. Sekarang ya kita bisa bepergian tapi rasanya tidak aman. Ya. Keluar pun harus pakai masker. Dan toh selalu juga dengan perasaan khawatir. Kalau kita terjangkit oleh virus. Kita senang ketika ada orang datang ke rumah kita, bertamu, menginap. Tapi sekarang kita menjadi sangat was-was kalau ada orang yang mengatakan mau datang bertamu. Ya. Karena khawatir kalau mereka datang membawa penyakit. Kita tidak bebas lagi. Pergaulan kita pun menjadi terbatas dan berjarak. Baik dengan teman maupun dengan keluarga sendiri. Dalam bidang ekonomi, kita melihat juga ada banyak mal yang tutup, warung-warung yang tidak lagi buka. Kemana para pekerjanya? Ada banyak orang yang akhirnya terpaksa kehilangan pekerjaan. Ada orang yang terpaksa harus menutup usahanya yang sebenarnya adalah sumber mata pencahariannya. Belum lagi banyaknya berita orang yang terpapar virus. Orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kenal, dan orang yang terpapar ini pun, bagaimana kesaksian dari Bapak Roni Carlos, juga dihantui dengan ketakutan. Apakah saya bisa melewati masa ini atau tidak dan sebagainya. Tentu ada banyak perasaan was-was di situ. Apalagi kita juga tahu ada banyak saudara-saudara kita yang kita kenal tidak mampu melewati masa itu. Nah, ada banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Kadang-kadang bisa beruntun 1, 2, 3. Kita kehilangan kerabat, kita kehilangan orang yang kita kenal. Bahkan sampai kadang-kadang kita malas membuka Facebook atau WA ya karena isinya beruntun. Berita duka. Sungguh satu situasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Rencana berantakan semua. Dan kita sudah keluar dari rasa aman yang kita miliki sebelumnya. Di samping itu kita juga merasa bahwa dalam menghadapi hal ini kita lemah. Kita terkejut betapa lemahnya kita. Betapa rapuhnya kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi seperti inilah nats kita dihadirkan.
Penulis Ibrani tidak tanggung-tanggung, dia menghadirkan 16 orang yang saya catat, ya. Yang ada namanya itu 16 orang. Untuk apa? Tentu ini untuk menguatkan orang yang dalam situasi yang sulit itu. Dan menguatkan kita juga dalam situasi kita saat ini. Bahwa situasi yang mereka hadapi dan kita hadapi juga tidak mudah. Tetapi bagaimana mereka bisa berdiri tegak. Penulis Ibrani memberikan contoh-contoh yang nyata. Bagaimana mereka di dalam situasi itu menyerahkan diri kepada Tuhan, tetap tegak dalam situasi yang sulit, dan dalam penyerahan diri itu mereka beroleh pengharapan, dan pengharapan itulah yang memberi kekuatan. Dan dalam perjalanan mereka, di tengah-tengah situasi itu, dalam bimbingan Tuhan, mereka menyaksikan hal-hal yang luar biasa, yang Tuhan buat bagi mereka. Kepada mereka dihadirkan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tetapi dalam penyerahan diri kepada Tuhan, mereka menyaksikan hal-hal yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam situasi yang terburuk sekalipun, bahkan Dia menyediakan apa yang diperlukan. Nah, inilah yang memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Saksi-saksi iman itu bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa memotivasi kita untuk tetap tegak, walaupun kita dalam kesulitan. Kita tetap berjalan dengan iman, dengan kesadaran juga bahwa kita tidak sendiri. Allah menyertai kita, saudara-saudara kita ada beserta dengan kita, dan itulah yang menguatkan kita. Percaya pada janjinya bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Itulah janji dan bukti dari iman yang kita jalani. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan mencukupkan dan menolong kita. Amin. Mari kita merendahkan diri dengan berdoa. Kami sadar bahwa kami lemah ya Tuhan, terutama dalam situasi pandemi ini. Kami diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran akan banyak hal. Biarlah kiranya Tuhan sebagai sumber kehidupan kami, sebagai sumber kekuatan kami, hiburkanlah saudara-saudara kami yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhanlah yang bisa menghapus air mata mereka dan menopang mereka di dalam kelemahan mereka. Untuk orang yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Tuhan mengulurkan tangan bagi mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tuhan mempergunakan kami sekalian untuk saling menolong sesama kami. Untuk saudara-saudara kami yang berjuang memperoleh kesembuhan karena terpapar COVID-19. Ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ada banyak jemaat juga yang terpapar, yang melakukan perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati,
Tuhan sertai mereka, memberikan keyakinan dan keteguhan bagi mereka untuk tetap tenang dalam menghadapi penyakit ini dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong mereka. Untuk tenaga-tenaga medis yang juga berjuang menolong orang yang terpapar, Tuhan berikan mereka kekuatan dan semangat agar mereka dengan sukacita tetap melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi pemerintah kami yang telah berusaha memfasilitasi banyak hal agar masyarakat menjadi sehat dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan berkati upaya baik yang telah dilakukan. Kiranya itu semua memberikan manfaat yang baik bagi bangsa dan masyarakat kami. Kami berdoa juga kiranya gereja dan umat boleh saling membuka diri bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami boleh saling menguatkan di dalam kami melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit karena penyakit-penyakit lain. Kami teringat pada Bapak Gunawan Boy yang sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Tuhan juga menyertai, memberkati segala proses yang dilaluinya dalam pengobatan itu, sehingga beliau memperoleh kesembuhan yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, ada banyak hal yang kami ingin sampaikan pada Tuhan, tetapi Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Kita belajar dari orang-orang yang disebutkan dalam khotbah tadi, mereka berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Mereka berhasil lolos melewati Laut Merah, merobohkan tembok Yeriko. Mereka berbeda karena mereka memiliki iman. Dan bagi kita sekarang dalam pembacaan pada ayat 12, 1 dan 2, dengan iman yang tertuju kepada Yesus. Amin. Entah saat ini dalam keadaan isolasi mandiri, dalam keadaan beban tugas yang berat, dalam harapan-harapan apapun, ingatlah dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Alexandra sudah membawakan pemberitaan firman untuk kita sekalian. Dan sebuah pujian tentang hari esok bisa kita hadapi dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Aku tahu kan hari esok. PKJ 241, bait 1 dan 2. Jika hari ini bisa kita lewati, maka esok pun dapat kita juga hadapi. Nama Tuhan. Kita tak pernah tahu
apapun yang terjadi hari esok, yang kita tahu Tuhan mengasihi kita. Aku tahu kan hari esok namun langkah bukan surga karena surga akan lenyap. Gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan dalam malam menjelang bagiku, tanganku yang pegang. Saudara meski gelap gulita, tidak tahu apapun yang terjadi, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menyertai langkah-langkah anak Tuhan. Makin teranglah perjalanan, makin teranglah perjalanan, makin tinggi angin dan beban makin ringan, makin nyaman kata yang baik bisa datang abadi. Tiada tanggilan berlalu di negeri seberang kita akan bertemu. Banyak hal bagi pahami dan bagiku, tanganku Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku tanganku yang pegang. Jangan takut menghadapi hari esok, karena Tuhan dengan kuasa-Nya sudah ada di sana untuk menanti kita. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Pak Roni Carlos dan Ibu Pendeta Alexandra mengucapkan terima kasih atas kesediaan kita dalam ibadah penguatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum ibadah ini dan kegiatan ini berakhir, kita akan mendengarkan informasi dari MPH Sinode GKE yang akan disampaikan oleh Bendahara Umum,
kepada Bapak Pendeta Triotama, T. Abel MTH, silakan. Terima kasih Pak Pendeta Tom Chandra. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kiranya aktivitas sepanjang hari ini dan pada kesempatan malam hari ini tetap diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, untuk informasi kita, kami kembali mengulang, yaitu mengenai doa dan renungan pagi dan malam. Itu akan kita ganti. Bapak Ibu bisa membuka akun YouTube Majelis Sinode GKE, yaitu official GKE. Di sana ada digital preaching, di sana ada doa dan ada renungan khotbah yang boleh disampaikan oleh Bapak Ibu pendeta, bahkan penyintas-penyintas COVID-19 dalam rangka tetap menguatkan kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam situasi duka cita kita, jangan sampai rasa belas asih, rasa duka cita itu semakin hari semakin menipis karena kita menyaksikan banyak sekali kematian, banyak sekali duka cita di sekitar kita, sehingga rasa berbela rasa, perasaan kehilangan bersama itu tergerus oleh karena biasa melihat situasi itu. Tetapi mari kita diajak boleh saling memiliki bela rasa, boleh saling memiliki keprihatinan, rasa kehilangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah oleh sebab itu mari seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Alexandra Binti tadi, bagaimana kita setiap orang memiliki ketakutan, tetapi rasa takut itu ada perbedaan kita yang memiliki iman dan keyakinan di dalam Tuhan. Kita pasti mampu melewati ketakutan itu. Kita pasti mampu melewati duka cita yang ada di sekitar kita. Walaupun tetap kita memperkuat rasa kebersamaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, informasi selanjutnya untuk penguatan ibadah kita pada minggu berikutnya, hari Senin berikut, itu akan disampaikan pengantar oleh Ibu Pendeta Rayaniati Jangkan selaku anggota Majelis Sinode, dan diperkuat dengan pengkhotbah kita Bapak Pendeta Paulus Ajong sekaligus sebagai anggota Majelis Sinode. Kemudian dengan liturgus Ibu Pendeta Mesisita. Diharapkan Bapak Ibu baik yang ada di Zoom ini bisa saling mengabarkan, menyampaikan dan berbagi link ini agar bagi warga jemaat kita atau keluarga kita yang belum mengetahui bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu Bapak Ibu informasi dari kita. Saya akan terima kasih dengan Bapak Ibu sekalian yang dengan setia, anggota MP, BPP yang dengan penuh sukacita, ketua-ketua Majelis Sinode, anggota Majelis Sinode, bahkan warga jemaat yang sampai hari ini dengan setia mengikuti ibadah kita, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus boleh sentiasa memberkati kita, menyertai kita dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikianlah informasi dari Bapak Bendahara Umum. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita semua. Untuk nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan dari berbagai tempat, kami bersuka cita dan berterima kasih. Harapan kita tetap sehat, sukacita dengan iman, dan minggu depan boleh bertemu lagi di ibadah penguatan di masa pandemi dengan jadwal yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Terima kasih Pak Teras Marang, Pak Leo, terima kasih.
Pak Manasya Bukit di Kota Baru, terima kasih.